wasallam, kita ingin mengenal bagaimana sesungguhnya latar belakang beliau. Ya. Jadi Siti Aminah. Kita menyebutnya Siti Aminah. Udah pernah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya. Nama aslinya sebenarnya bukan Siti Aminah gitu ya. Jadi panggilan Siti itu kan karena kita lebih tradisi Melayu, orang Indonesia, Malaysia, Thailand pakai Siti. Tapi sebenarnya nama ibunda kita namanya bukan Siti. Itu panggilan penghormatan kepada orang yang dihormati, Siti. Karena singkatan dari Sayyidati, ya, bunda lah kalau bahasa kita, Bunda Aminah, ya. Jadi kalau habis nama-nama itu sampai Indonesia kan pakai Siti semua ya. Siti Maryam gitu ya, sampai bukan ibu Nabi aja pakai juga Siti siapa? Siti Muawana gitu. Padahal bukan bunda Nabi, bukan istri Nabi juga, tapi begitulah panggilan penghormatan kepada seseorang. Oke. Jadi Sayyidatuna Aminah itu adalah bunda Nabi Muhammad SAW. Jadi nama daripada Sayyidatuna Aminah ini, nasabnya adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Itu namanya. Jadi bapak-bapak kalau kita sering membaca sirah atau membaca biasanya Marhabanan, Bazanji, itu lekat betul nama-nama bin Kilab gitu ya, bin Murrah, bin Kilab, bin Zuhra. Itu kan nama-nama sesungguhnya adalah kakek moyang, nenek moyang Nabi. Dan ternyata antara ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Abdul Manaf bin Qusay terus sampai ketemu juga di Kilab itu. Dan ibunda Nabi Aminah tadi, Aminah bintu Wahab bintu Abdi Manaf bintu Zuhra bintu bin Kilab, itu juga ketemu juga. Jadi kakek Nabi, buyutnya Nabi. 1, 2, 3, 4. Berarti itu kalau bahasa kita bukan buyut ya. Bapak, kakek, terus buyut, canggah ya. Canggahnya itu ketemu tuh Kilab. Jadi ada pertemuan nasab antara ayah ibu Nabi SAW. Baik. Adapun ibunya daripada Aminah atau neneknya Nabi itu disebut di sini adalah Barrah bintu Abdul Uzza, gitu ya. Jadi Barrah namanya, neneknya Nabi itu namanya Barrah, gitu ya. Nah ini nasab daripada ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, ada juga yang meriwayatkan bahwa dari sisi ibunya, maka ibunya Aminah itu adalah Labirah binti Abdul Uzza bin Uthman bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Jadi kalau sudah sampai Kilab, ke atasnya udah sama semua tuh. Atasnya semuanya udah sama. Antara nasab dari pihak ayah, nasab dari pihak ibu sama ke atasnya. Baik. Ia dilahirkan, kapan Sayyidatuna Aminah dilahirkan? Dilahirkan pada pertengahan abad ke-6. Bapak-bapak, kalau kita menghitung abad ke-6 itu berarti dimulainya dari tahun 501 sampai tahun 600, itu namanya abad 6. Gitu ya. Jadi kalau menghitung abad itu dari sebelumnya. Jadi kalau abad ke-1 itu berarti dari tahun 1 sampai tahun 100. Abad kedua 101 sampai 200. Terus gitu cara ngitungnya. Jadi kalau kita sekarang abad 21 itu dimulai dari tahun 2001 sampai dengan 2100. Itu namanya abad 21. Gitu ya. 21 sampai 2100. Per 100 tahun kan itu abad itu. Jadi pertengahan abad ke-6 Masehi
dari keluarga yang dianggap sebagai kabilah yang paling terhormat, memiliki keturunan yang mulia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Allah terus menerus memindahkanku. Ya, ya. Jadi apa namanya itu, calon nabi ini itu dari satu generasi ke generasi itu memindahkanku dari rusuk yang baik ke rahim suci, terpilih dan terdidik. Tiada jalan yang tercabar menjadi dua kecuali aku berada di jalan yang terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai sumber mengatakan bahwa Aminah adalah wanita Quraisy yang terbaik, mulai dari nasabnya maupun kedudukannya. Ia adalah ibu yang selalu diberkahi dan selalu dikelilingi oleh kabar gembira, karena namanya selalu abadi selama-lamanya. Itulah tentang Ibunda Siti Aminah. Jadi kalau kita coba lihat tabelnya, perjumpaan dengan jalur ayah Nabi itu seperti ini, Bapak. Iya. Jadi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini ketemunya di Kilab ini. Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Pertemuannya di situ. Apa? Atasnya terus sama berarti. Jadi bin Kilab, bin Fihr, terus kata sama. Sampai dengan Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Nah, itu Nabi. Dan kalau kita coba flashback dulu ke sejarah dulu, Nabi Ibrahim itu kan punya anak berapa, Bapak-bapak? Nabi Ibrahim punya anak yang kita kenal dua. Padahal nama anaknya Nabi Ibrahim itu jumlahnya ada 15. Yang kita kenal dua, karena dua itu jadi Nabi. Siapa? Ishak dan Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail alaihissalam terus keturunan yang jadi Nabi cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sih yang mengatakan namanya Adnan, tapi itu diperdebatkan oleh ulama. Dari jalur Ishak alaihissalam itulah keturunan nabi-nabi yang jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau bapak-bapak sebut nama Nabi setelah Ibrahim ke bawah itu, selain Nabi Ismail dan Nabi Muhammad, itu keturunannya Ishak semua tuh. Sebutlah Dawud, Sulaiman, Musa, Zakaria, Yahya, Ilyasa, semua itu yang disebut. Belum nabi-nabi yang tidak disebut, Yusa, ya, Yusa bin Nun, Nabi Samuel, Nabi semua itu jalurnya jalur daripada Ishak alaihissalam. Nah, jadi keturunan Nabi Ismail itu satu keturunannya Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tadi kita sebut-sebut namanya Kilab. Kilab itu Bapak-bapak tahu namanya apa artinya? Kilab itu jamak. Jamak dari, mohon maaf, kalem. Nggak enak ngomongnya tuh ya. Kalbun ya. Kalbun itu artinya apa? Itu tuh. Mohon maaf, nama itu anjing. Kalb itu anjing. Gitu. Makanya nyebutnya kalbu. Kalau yang ada dalam hati kita namanya kolbu. Jangan kembali ya Bapak-bapak ya. Jadi kalau orang bilang tanya sama kalbumu, wah nggak bisa jawab ya. Karena kalbu yang bisa jawab dalam itu kolb. Kalau kolbu hati. Kalau kalbu itu dia. Untung dulu Agim punya manajemen kolbu. Coba kalau manajemen gitu kacau nih ya. Gitu. Tapi bahasa Indonesia kan kalbu ya. Dan gitu. Ternyata kenapa nih kita perlu tahu Bapak-bapak yang mulia. Kilab itu dulu tokoh penting di Arab itu. Dia ternyata itu julukan, bukan nama asli. Jadi Kilab itu bukan nama asli. Nama sebenarnya adalah Hakim. Itu dia. Nama sebenarnya adalah Hakim. Ada juga yang mengatakan nama sebenarnya Urwah. Namun ia digelari dengan Kilab, artinya, mohon maaf tadi anjing, karena sering berburu menggunakan anjing. Saking orang tahu setiap hari dia berburu dengan anjing, hobinya berburu dengan anjing, maka dapat julukanlah Kilab.
Sebagaimana Abdurrahman bin Sakhr karena senangnya sama kucing, maka disebutnya Hurairah, Abu Hurairah. Nah itu dia tuh. Kilab merupakan kakek ketiga dari ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah bintu Wahab. Pada Kilab nasab ayah dan ibunya itu bertemu. Nih, ini pentingnya sejarahnya nih. Kilab inilah orang yang disebut-sebut memberi nama-nama pada bulan-bulan Arab. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu adalah Kilab itu. Kakeknya Nabi yang kesekian itu. Canggahnya Nabi itu. Jadi yang sekarang jadi rujukan. Nah, itu bermula ternyata dari kakek Nabi, buyut ya, atau canggahnya Nabi yang namanya Kilab yang memberi nama-nama. Itu berarti orang pengaruh. Kalau bahasa kita namanya tokoh. Tokoh itu bahasa Arab sebenarnya. Tokoh itu bahasa Arab. Artinya orang yang punya kekuatan itu tokoh. Gitu ya. Seperti Bapak-bapak kalau baca surat terakhir, surat ini, surat Al-Baqarah, gitu ya. Rabbana la tu'akhirna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina qablana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata. Taqata itu kalau dibaca sempurna, kalau dibaca waqaf taknya jadi ha, dibaca tokoh. Tuh. Tokoh dia punya kekuatan. Malah tokoh tala nabi, kami tidak punya kemampuan, punya kekuatan. Maka orang yang punya kemampuan, punya kekuatan, punya pengaruh di masyarakat, namanya tokoh masyarakat. Itu di bahasa Arab. Masyarakatnya sendiri bahasa Arab. Musyarakah itu masyarakat. Jadi bapak-bapak, bahasa Arab itu sudah menjelma ke dalam bahasa Indonesia itu, bahkan dikatakan 60% dari bahasa Indonesia itu terambil dari bahasa Arab. Apalagi kalau bahasa ibadah, udah semua ruku, sujud, niat, sholat, semua bahasa Arab semua itu. Ya, udah begitu orang-orang benci lagi orang Arab. Benci orangnya, bahasanya dipakai. Gimana coba? Sosok Aminah bintu Wahab. Menurut Kimani, seorang ahli sejarah, Allah telah menganugerahkan kepada Aminah berupa wajah yang cantik dan sempurna, lahir batin, serta perempuan paling bijaksana dalam kaumnya. Pandai berbicara, fasih bahasanya, ahli balaghah, ucapannya mengandung sastra, dan tidak ada perempuan satu pun yang menandingi Aminah dalam segi apapun keunggulan dalam keunggulan. Aminah merupakan perempuan yang paling menonjol kesempurnaannya di kalangan kaum Arab saat itu. Itulah Aminah. Jadi pantaslah gitu ya, kalau keturunannya itu menjadi orang yang sosok yang menonjol pula. Allah memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari rahim perempuan mulia dan laki-laki mulia. Laki-laki itu namanya Abdullah, perempuan itu adalah Aminah. Dan tugas kedua makhluk yang mulia ini hanya khusus untuk melahirkan satu orang saja. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum itu, ketika Abdullah menikah dengan Aminah, lalu hidup, ada yang mengatakan baru sepekan, ada yang mengatakan baru 1 bulan, diperintahkan oleh ayahnya, kakeknya Nabi, Abdul Muttalib, agar Abdullah melakukan perjalanan perdagangan kemana? Ke Syam, untuk menghidupi keluarganya. Dan saat itu Abdullah telah membuahi Aminah. Aminah sudah ada tanda-tanda mengandung. Abdullah pergi ke Syam. Belum sampai ke Syam, baru sampai dekat Madinah. Ternyata dia sakit dan kemudian dia jatuh sakit di situ, dirawat di rumah keluarganya di Madinah dan akhirnya wafat. Saat itu Nabi di kandungan ibunya, ada yang mengatakan, umumnya mengatakan pada usia 4 bulan. Udah selesai dia, tugasnya udah selesai, membuahi Aminah, diambil oleh Allah. Begitu Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, sudah cukup untuk pengasuhannya 4 tahun. Dia pergi ingin berziarah ke makam ayahnya, tapi pulang ternyata tinggal nama karena ibundanya sakit di Abwa dan meninggal di sana serta dikubur di sana. Selesai mengasuh Nabi, cukup usianya untuk ditinggal 4 tahun. Allah angkat untuk menghadapnya. Begitulah
Nabi Muhammad tidak punya adik, nggak ada adiknya. Bayangkan kalau punya adik. Nanti Nabi Muhammad sudah selesai, udah wafat, adiknya dikultuskan, dipuja-puja. Nanti Nabi diangkat, Nabi di semua orang. Nah itulah, nggak ada. Cuma Nabi Muhammad SAW. Dia dalam keadaan yatim piatu. Karena itu dia. Supaya bergantungnya hanya kepada Allah semata. Kita lanjutkan. Bagaimana hubungan sejarah tentang hubungan Aminah dengan berhala? Kalau disebut musyrik, bagaimana hubungan dengan berhala? Kan konotasinya, konteksnya adalah berhala, syirik itu. Saat itu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, Aminah dan berhala. Nggak kelihatan ya, kecil banget saya. Aminah kecil merupakan sosok yang aktif dan cerdas. Ia kerap datang ke Ka'bah. Padahal Ka'bah waktu itu dari 300, disebut dari 300 berhala. 300 berhala. Untuk menyaksikan orang-orang yang sedang bertawaf. Oh bertawaf? Iya. Karena orang-orang bertawaf jauh sebelum Rasulullah lahir, orang-orang sudah bertawaf di seputar Ka'bah. Pada saat Nabi Ibrahim hadir di Mekah pun bertawaf. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim hadir dan lahir, disebut Nabiullah Adam alaihissalam ketika diturunkan ke dunia, dia bertawaf di Ka'bah. Bahkan sebelum itu ditarik ke belakang lagi, ada yang mengatakan sebelum Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, malaikat turun ke bumi dan bertawaf di cikal bakal tempat pondasinya Ka'bah. Itulah. Malaikat setiap kali bertawaf disebut dalam sirah mengatakan Subhanallah walhamdulillah. Dan kemudian ditambahkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam wala ilaha illallah. Begitu Ibrahim alaihissalam bertawaf ditambahkan Allahu Akbar sehingga lengkaplah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pula kalimat yang bapak-bapak, ibu-ibu bacakan ketika bertawaf. Kan begitu? Dari mulai pertama lampu hijau, pertama kita melakukan istilam kepada Ka'bah, sampai dengan Hijr Ismail, sampai dengan makam Ibrahim, kita baca itu Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu setelah itu berdoa berdasarkan keinginan masing-masing sampai di rukun Yamani, di garis lurus dengan Hajar Aswad, barulah kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Itulah manasik haji dan manasik umrah waktu tawaf. Jadi tawaf sudah ada sejak lama. Maka Aminah, Sayyidatun Aminah datang di dekat Ka'bah itu. Memang kan ayahnya juga orang tokoh juga ya, Wahab itu tokoh. Nah, dia berkeliling mengelilingi Ka'bah, lalu juga kemudian dia meminum dari air Zam-Zam. Berhala yang diletakkan ada banyak di sekitar Ka'bah itu. Keyakinan orang Quraisy dulu bahwa berhala-berhala itu tersebut dapat mendatangkan kebaikan. Tetapi bagaimana sikap Aminah? Aminah kecil, dia terheran-heran kepada orang-orang yang menyembah berhala, sehingga Aminah tidak pernah menyembah berhala. Begitu pula ayahnya Nabi yang namanya Abdullah, meski ayahnya Abdullah, yaitu kakeknya Nabi, menjadi kuncennya Ka'bah. Kuncen Ka'bah, kalau bahasa kita kuncen gitu ya. Orang yang bertanggung jawab untuk memelihara Ka'bah itu, tapi Abdullah dianggap sebagai orang yang tidak pernah terkotori dengan kesyirikan menyembah berhala. Ya. Maka Nabi lahir dari ayah ibu yang sama sekali tidak terkotori oleh kesyirikan dan keberhalaan. Akhirnya menikahlah nih Aminah muda ini dengan pemuda yang ganteng, yang bahasa ini bagus, kasep, itu namanya Abdullah. Pernikahannya dengan Abdullah. Aminah menikah dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Saat itu ia dikenal sebagai perempuan terbaik tadi ya, sudah ya. Sebelum Abdullah melamar Aminah, sejumlah perempuan sebenarnya banyak yang tertarik
tertarik kepada Abdullah. Banyak yang menaruh hati kepada Abdullah agar kiranya Abdullah menambatkan hatinya dan mau menikah dengan wanita-wanita yang mengingini agar dipasangkan dengan Abdullah. Tetapi Abdullah tidak juga memalingkan hatinya kepada wanita lain. Allah sudah pilih agar Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Diceritakan ketika Abdullah melamar Aminah, banyak perempuan yang patah hati atas kejadian itu. Waduh, nggak bisa. Ya. Akhirnya pernikahan dilakukan. Acara dan pesta pernikahan dua pembesar Quraisy ini, itu Abdul Muthalib dan Wahab, itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Itu bapak-bapak, masya Allah. Tapi waktu itu belum ada itu ya, belum ada apa namanya itu hiburan kayak sekarang, belum ada, nggak ada organ tunggal, nggak ada. Jadi begitulah karena tokoh kan. Oke. Nah, karena saya kira sama di kita juga ya. Begitu selesai pernikahan, maka Abdullah tinggalnya kala itu tinggalnya di rumah perempuan, berarti di rumah Aminah, gitu ya. Akhirnya sudah tinggal di rumah Aminah, ada katakan 1 minggu, ada katakan 1 bulan. Akhirnya saatnya dia pergi untuk ke Syam, ini saya ceritakan, ya. Ternyata perjalanan menuju Syam dia sakit dan akhirnya wafat dan dikuburkan di sana di daerah Abuah tadi. Akhirnya Abdullah tidak melihat putranya sama sekali. Gitu ya. Lanjutkan. Sekarang Aminah hamil. Ditinggal Abdullah, Aminah hamil. Tak lama setelah pernikahannya dengan Abdullah, Aminah mendapatkan berita gembira kehamilan dirinya yang berbeda dengan wanita-wanita umumnya. Perbedaannya di mana? Itu disebut dalam kita berjanji. Apa? Bahwa waktu hamil itu, bapak-bapak, ibu muliakan, Aminah itu tidak merasa letih, tidak merasa berat, tidak merasa payah dengan apa yang diambilnya itu, apa yang dibawanya, dikandungnya itu. Nggak neko-neko seperti umumnya wanita. Waduh, ngidam makan petai dan sebagainya begitu. Nggak ada cerita gitu, nggak ada berat-beratnya gitu. Dan apa yang dikandungnya itu bagaimana lahirnya diceritakan juga di dalam kitab-kitab sirah dan juga di kitab Barzan yang dibaca. Datanglah di dalam mimpinya siapa? Ya Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa. Datang pula Asia, ya, yang menjadi istri dari Fir'aun yang meninggal dalam keadaan syahid karena mempertahankan akidah. Datang dalam mimpinya memberi kabar gembira bahwa anak yang dikandungnya Aminah ini kelak menjadi manusia agung dan manusia mulia. Disebut ini, ya, suara satu muncul, engkau telah hamil dan akan melahirkan seorang manusia termulia di kalangan umat ini. Tuh, ucapannya begitu di dalam mimpinya. Maka mimpi-mimpi itu yang meneguhkan Aminah terhadap apa yang akan dilahirkannya kelak nanti. Masa mengasuh Nabi Muhammad SAW, Aminah pasca melahirkan, ia mengasuh sendiri bayinya. Awalnya karena disebabkan keterbatasan materi dan ketidaksanggupan untuk menyewa pengasuh, Aminah menolak setiap tawaran orang yang hendak mengasuh bayinya. Namun pada akhirnya ia menyerahkan Muhammad SAW kecil di bawah pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Jadi gini ceritanya. Di bulan-bulan tertentu itu, terutama kalau di bulan paceklik di daerah Bani Sa'ad, itu wanita-wanita Bani Sa'ad itu mencari pekerjaan. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah mengasuh bayi, menyusui bayi. Menyusui bayi. Jadi bayinya diambil, diasuh sama dia, dibawa ke kampung. Bani Sa'ad itu kampung yang teduh, yang sejuk. Sangat kondusif untuk perkembangan anak. Namanya Bani Sa'ad. Nah, Halimah datang bersama suami dan anaknya
dari Bani Sa'ad untuk mencari anak susuan, penyusuan, anak susuan supaya disusukan dia dapat upah. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Halimah bersama suami dan anaknya ini berangkat dari Bani Sa'ad ke Mekah, dia keluarga yang miskin. Sehingga apa tuh? Sehingga keledai yang dikendarai itu kurus, sehingga selalu lambat, berjalannya lambat. Sehingga terlambat. Begitu sampai di Mekah, orang yang anak-anak kecil, bayi-bayi itu sudah diambil oleh wanita-wanita yang datang duluan. Gitu tuh. Dan perempuan-perempuan itu nggak ada yang mengambil Nabi. Kenapa? Karena tahu bayarannya nggak ada atau sedikit sekali. Karena anak yatim, miskin. Makanya perempuan-perempuan nggak belum ngambil. Halimah datang, udah kehabisan anak-anak kecil. Akhirnya ketemulah Nabi Muhammad itu bersama kakeknya. Maka sebenarnya dia tidak awalnya itu nggak mau nerima. Wong kita kesini mencari penghidupan, kok dapatnya anak yatim miskin lagi. Oh gimana, nggak bisa hidup ini kita nih. Tapi dia diskusi sama suaminya. Wahai suamiku, bagaimana nih? Daripada kita pulang nggak bawa apa-apa gimana? Ya udah nggak apa-apa, daripada pulang nggak bawa apa-apa, kita nggak enak. Pas udah jauh-jauh begini terus pulang nggak bawa apa-apa. Gitu. Akhirnya bersepakatlah dua manusia ini untuk tetap mengasuh dan menyusui Nabi, meskipun mungkin dengan bayaran seadanya, jauh dari cukup. Maka ketika itu kan terjadi, dilaporkan kepada kakeknya, dipanggillah. Kemudian Halimah itulah kakeknya, ditanya, Ismek, Masmuk, siapa namamu? Anak Halimah. Min dari mana? Dari Bani Sa'ad. Menyebut dua tadi, namanya Halimah dari Bani Sa'ad. Apa kata kakeknya? Kata kakeknya mengatakan, alangkah beruntungnya cucuku itu akan diasuh oleh seorang Halimah dari Bani Sa'ad. Dua kata yang menunjukkan karakter yang baik bagi cucuku. Apa itu Halimah? Halimah itu artinya penyabar sekali. Maka orang yang akan mengasuh cucuku ini orang yang sabar. Terus datang dari Bani Sa'ad. Apa itu Sa'ad? Bahagia. Wilayah, daerah, suku yang menebarkan kebahagiaan. Alangkah bahagianya cucuku itu diasuh oleh seorang wanita yang sangat penyabar, mudah-mudahan karena namanya begitu, dan datang dari daerah yang penuh kebahagiaan, Bani Sa'ad. Akhirnya malam itu diserahkanlah Muhammad SAW kecil kepada Aminah, bukan kepada Aminah, kepada Halimatus Sa'diyah. Dan karena miskinnya Halimatus Sa'diyah itu, ini lagi ya, orang miskin cari pekerjaan untuk menyusui, anaknya saja nangis terus, kekurangan susu, kekurangan ASI. Lah dia mau nyusuin orang. Gitu. Udahlah untuk anaknya saja kekurangan gitu, tapi begitulah karena pencariannya begitu. Begitu diserahkan Nabi Muhammad kecil kepada Halimatus Sa'diyah. Biiznillah wa biqudratillahi ta'ala, karena izin dan kudrat Allah. Saat itu begitu diserahkan Nabi SAW ke pangkuan daripada Halimah, sejenak itu, seketika itu Halimah memproduksi atas izin Allah air susu, air ASI yang sangat banyak. Sehingga diceritakan malam itu, hari itu, dua anaknya, maksudnya Muhammad SAW dan putranya tertidur pulas karena bisa minum dari air ASI Bunda Halimah. Dan diceritakan Nabi Muhammad SAW itu adil sejak jadi bayi. Jadi gini adilnya itu bapak-bapak ibu yang mengatakan, kalau beliau disusukan sebelah kanan, maka seterusnya dari sebelah kanan, dan dia tidak mau di sebelah kiri, karena yang di sebelah kiri adalah milik saudara laki-lakinya, yaitu putranya Halimatus Sa'diyah. Nggak mau dia. Ini kisah yang diceritakan oleh Bunda Halimah Sa'diyah. Apalagi kisahnya waktu mengasuh Nabi. Kata Halimah, Nabi waktu saya asuh itu anaknya nggak rewel. Muhammad waktu kecil nggak rewel sama sekali, nggak macem-macem. Tapi dia menangis pada dua peristiwa. Kata Halimah, ini Muhammad kecil itu menangis kalau dia mengalami dua peristiwa. Apa peristiwa pertama? Kalau segera dia itu dibuka auratnya dan tidak segera ditutup waktu dan sebagainya, dia menangis.
Coba bapak-bapak, sejak kecil berarti sudah dipelihara oleh Allah. Yang kedua, malam belum bisa tidur, dia nangis malam, kecuali kata Halimah, kecuali dibawa keluar dan kemudian dia menatap ke langit. Dan setelah dia menatap ke langit, barulah dia diam. Cuma itu aja. Kisah menangisnya Nabi itu. Tuh, subhanallah. Lanjutkan. Ya, kalau menurut riwayat 1 bulan dibawa. Tahun bulan kedua, itu dibawa ke sana. Setelah 2 tahun dari pengasuhannya, dibawa kembali ke bundanya Siti Aminah. Siti Aminah mengatakan, oh ya 2 tahun ya. Tapi ternyata dibawa pulangnya Nabi Muhammad kecil ini oleh Halimah untuk minta izin supaya ditambah 2 tahun lagi pengasuhannya. Kenapa dibilang selama Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam berada di Bani Sa'ad jadi gemah, ripah, loh, jinawi, toto, tentrem, apa meneh itu. Kira-kira gitu tuh. Tanaman-tanamannya tadinya gersang, subur. Buah-buahannya tadinya nggak pernah berbuah berkali-kali. Tanah-tanah yang tadinya gersang, subur tumbuh. Hewan-hewan yang tadinya nggak bisa ya keluar air susunya menjadi berlimpah, sehingga Bani Sa'ad kedatangan Nabi ini menjadi tadi tuh gemah ripah. Oh yes, kayak gitu. Akhirnya minta supaya Nabi Muhammad dikembalikan 2 tahun kemudian, diberikan kesempatan. Baik, nggak apa-apa, silakan anakku dibawa lagi 2 tahun. Ya, masa mengasuh Nabi sudah 4 tahun, dibawalah pulang. Tapi sebenarnya sebelum 4 tahun, baru dibawa tahun yang ketiga nih, baru berapa bulan, dibawa pulang, dikembalikan. Maka Aminah mengatakan, kenapa engkau kembalikan anakku? Kan jadi 2 tahun. Enggak, pokoknya dikembalikan aja. Apa kata Bunda Aminah? Saya tidak akan terima kecuali engkau jelaskan kepadaku ada apa dengan anakku. Sehingga engkau kembalikan, kan janjinya 2 tahun. Akhirnya ketika didesak, apa mengatakan Halimah? Iya, aku kembalikan karena aku khawatir. Khawatir apa? Kekhawatiran karena anakku bercerita beberapa hari yang lalu ada 2 orang laki-laki yang kemudian ketika kami bermain itu tiba-tiba 2 orang laki-laki yang serba putih itu mengangkat Nabi, merebahkannya di atas batu, membelah dadanya, mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Aku khawatir terjadi apa-apa. Ini kata anakku cerita. Tapi begitu diperiksa, nggak ada bekas-bekas jahitan, nggak ada bekas-bekas surgery, apa tuh surgery, operasi nggak ada. Tapi aku takut. Kenapa? Karena aku dengar juga bahwa akan ada bahwa orang-orang Yahudi, kan di Madinah, dekat Madinah itu banyak orang Yahudi, di Madinahnya banyak orang Yahudi itu yang tahu kalau akan ada datangnya Nabi dan mereka ingin untuk membunuh Nabi itu. Apa kata Aminah? Tahukah kau bahwa anakku kelak itu akan menjadi manusia mulia, nggak mungkin terjadi apa-apa yang membahayakannya, sehingga jangan khawatir dengan peristiwa-peristiwa itu. Akhirnya mantap, dikembalikan, dan 2 tahun kemudian 4 tahun. Akhirnya setelah 4 tahun kembali, Nabi Muhammad itu diajak untuk berziarah ke makam ayahnya, dan seperti saya katakan tadi, ternyata pulang dari sana tinggal nama karena Aminah wafat. Kita skip aja banyaknya ya. Nah ini bapak-bapak, bagaimana keadaan Bunda Siti Aminah kelak nanti? Di surga kah atau di neraka? Ini sebenarnya kalau membahas begini nih nggak tega gitu ya. Gitu ya. Jadi, ya. Tapi ya supaya ada pencerahan kita lah, karena sering kan bertebaran tuh di YouTube di mana tuh. Jadi orang ini ingin menepis bahwa kalau bicara tentang ibunda Nabi dan ayah Nabi itu jangan rasa bangga mengatakan ayah ibu Nabi itu di neraka. Kok bisa bangga mengatakannya seperti itu? Betul Nabi mengatakan ayah ibu di neraka, tapi lihat peristiwanya apa yang melatar belakangi Nabi mengatakan itu. Jadi suatu saat Nabi menziarahi, pulang dari perang Tabuk, mampir ke kuburan ibundanya. Lalu Nabi minta kepada Allah agar Allah izinkan untuk meminta ampun untuk ibunya. Begitu, turunlah ayat ini nih.
Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Kan gitu tuh. Nah, bahwasanya Ibrahim tadi meminta ampun untuk ayahnya, nggak jadi karena ayahnya ternyata kufur. Gitu tuh. Ya. Tapi kemudian nih ada riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud merawi hadis nih. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW berziarah ke makam kaum muslimin. Kata Ibnu Mas'ud, kami pun mengikutinya. Setibanya ia duduk di hadapan makam, lalu menangis. Nabi menangis. Kenapa menangis Nabi itu? Maka nalin Nabi. Ya, Nabi berkata, kubur di hadapanku itu. Oh, sahabat nggak tahu tuh kalau itu kuburan ibunda Aminah. Kenapa Nabi tiba-tiba nangis di hadapan kubur itu? Nabi menangis. Maka Nabi mengatakan, kubur di hadapanku ini adalah kubur ibuku. Allah mengizinkanku untuk menziarahi kubur ibuku, tapi Allah tidak mengizinkanku untuk meminta ampun untuk ibuku. Sedih Nabi, menangis Nabi. Maka Nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabal jahim. Tidak pantas di artinya. Kira-kira begitu. Tidak pantas, tidak layak bagi Nabi dan orang beriman untuk minta ampun bagi kaum musyrikin meskipun itu adalah keluarganya. Karena setelah tahu bahwa dia adalah menjadi musuh Allah. Karena itu begitu. Tapi orang mengatakan ayat ini turun tidak berkaitan dengan ibundanya Nabi, tetapi secara umum seperti itu. Tapi ada versi lain. Versi lain itu mengatakan bahwa ya Imam Shadiq mengatakan Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan salam untukmu dan berfirman, aku telah mengharamkan neraka jahanam atas sulbi yang engkau lalui atau rahim yang mengandungmu dan pangkuan yang mengasuhmu. Sulbi itu adalah ayahnya Abdullah, rahim itu adalah ibundanya Aminah, dan pangkuan itu adalah Halimah binti Sa'ad bin Sa'ad. Itu menurut versi yang diriwayatkan Ibnu Fadl dan Fatimah binti Asad. Selain itu, riwayat-riwayat lainnya menjadi dasar keyakinan bahwa Aminah binti Wahab meninggal dalam keadaan kufur, meninggal memiliki jumlah kejanggalan. Apakah Nabi Muhammad SAW di hari Tabuk setelah turunnya ayat di atas tidak mengetahui bahwa ia dalam sahabat-sahabatnya telah tidak diperkenakan memohonkan ampun untuk para penyembah berhala? Tentu jawabannya tidak. Dan bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar ibunya diampuni? Apakah Nabi menganggap ibunya berbeda dengan manusia yang lain sehingga dia minta diampuni? Ya. Alamah Amini menambahkan sebagai menafsirkan bahwa permintaan ampunan dalam ayat tersebut adalah permohonan ampun untuk sang mayat yang diminta oleh orang-orang yang melaksanakan salat mayat. Kalau seperti itu halnya, maka tidak sesuai dengan riwayat-riwayat tersebut. Ini pendapatnya. Dan ada pendapat mengatakan Aminah binti Wahab itu sudah berikrar syahadat. Begini ceritanya. Imam Shadiq bersabda, Jibril datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah SWT memberikan izin kepadamu untuk memberikan syafaat kepada 5 orang di antaranya rahim yang telah mengandungmu, yaitu Aminah bintu Wahab. Dari apa yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Aminah tidaklah kufur syirik, melainkan seorang yang beriman. Dari uraian dan paparan di atas, nenek moyang Nabi, khususnya ibunda Aminah, adalah orang yang memiliki keimanan, gitu ya. Tambah lagi informasinya,
Ini dia. Ini tadi yang saya katakan tadi, bahwa aku diazan izinkan untuk menziarahi ibuku, tetapi tidak diberikan izin untuk meminta doa. Hadis ini dalam riwayat ini terdapat Ayyub bin Hani adalah perawi yang saduq namun lemah hafalannya, sebagaimana disebutkan di dalam At-Taqrib, namun hadis ini memiliki syawahid atau penguat. Jadi hadis ini bagi sebagian dianggap salah satu perawinya itu adalah orang yang lemah hafalannya, sehingga menjadi lemah pula perawi ayatannya. Hadis yang kedua, Warawahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan dalam hadisnya Abu Dawud dan Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Qultu qad dzakara Ibnu Syahin, telah disebutkan oleh Ibnu Syahin fi Kitabin Nasikh wal Mansukh, dalam kitab Nasikh wal Mansukh, annal hadal hadis wa naqihi mansukhun bi hadits ihya'iha hatta amanat. Jadi menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah, hadis tadi itu dinasah, dasarnya berarti terhapus hukumnya karena apa? Ini menurut Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, perawi hadis, yang menyatakan bahwa Aminah bintu Wahab itu beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah hadirkan ruhnya, menurut riwayat ini, pada saat menjelang wafatnya Nabi pada peristiwa Haji Wada. Itu tuh, Haji Wada. Jadi ketika Haji Wada, haji terakhir nih, Haji Wada, Allah hadirkan bundanya dan ayahnya dengan izin Allah, lalu keduanya konon bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Dan kata Abu Dawud dan Nasa'i tentang hal ini, aku memiliki 7 karya atau buku-buku sumber yang menyatakan tentang hal ini. Gitu. Jadi kalau yang menyatakan bahwa Nabi SAW ibundanya itu di neraka, maka tertolak dengan hadis ini. Tentang kedua ayah dan Yahuma ba'da bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya bahwa keduanya adalah masuk dalam kategori orang muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa keduanya Allah SWT menghidupkan keduanya setelah Nabi dibangkitkan. Fa'amana bihi, maka kedua-duanya beriman kepadanya. Wala ala hadal hadis sahha inda ba'di ahli haqiqah, maka ini dibenarkan bagi sebagian ahli haqiqah. Disebutkan juga oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam karangannya tentang dihidupkannya kembali ayah dan ibu Nabi, lalu beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi, terakhir, yang menyatakan bahwa ibundanya Nabi itu dan ayahnya tidak disiksa karena keduanya tidak terindikasi menyembah berhala. Yang pertama, kedua, ini dia ayat Quran ini. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Apa maknanya? Kami tidak akan mengazab orang sampai kami mengutus Rasul. Dan ayah ibunya wafat di masa fatrah. Apa masa fatrah? Masa kekosongan risalah, kekosongan Nabi. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam 500 tahun sampai Nabi diangkat, dibangkitkan sebagai Rasul, itu disebut masa fatrah. Maka orang di masa fatrah ini, sepanjang dia tidak bersyirik, tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah berhala, maka dianggap orang tersebut tidak diazab karena kekosongan Nabi dan kekosongan Rasul. Tapi itu berlaku sampai dengan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, sekarang nggak bisa lagi. Nabi kan nggak ada. Enggak, karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Saya kira itu mungkin jadi tentang bahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi
Bapak sekalian, tamu kita, pekerjaan kita, yaitu Ibunda Nabi Muhammad SAW. Dari pekerjaan ini, dari jamaah ada yang ada apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamin dia dihadapkan di depan pemerintah sekitar itu setelah dia meninggal, ya artinya dia secara goib gitu ya. Benar ada ayat. Baik, tentang dihidupkannya orang tua Nabi SAW itu bukan dari ayat wujudnya, tapi dari riwayat seperti yang disampaikan tadi oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai tentang kisah dihidupkannya Nabi pada saat peristiwa Haji Wada. Bukan dari ayat sumbernya, tapi dari riwayat. Seperti itu. Jadi karena ada riwayat seperti itu, maka itu yang kemudian diambil sebagai pegangan oleh sebagian kaum muslimin. Hadis ya. Ahyahuma ba'da bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menghidupkan keduanya setelah Nabi dibangkitkan jadi Nabi, ketika Nabi sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Tapi karena sebagian ini berbeda pendapat, maka itu wallahu a'lam bishawab, Allah yang Maha tahu. Seperti itu. Paling tidak kita tidak begitu bangga menceritakannya bahwa ayah ibu Nabi itu di dalam neraka. Kok bisa-bisanya? Bagaimana kalau orang tua kita saja disebutkan seperti itu? Nah, sedikit terakhir. Ketika Nabi mengatakan ayah ibuku di neraka itu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ayah ibuku? Ayah ibuku itu musyrik. Lalu kemudian kata Rasulullah, berarti ayah ibumu di dalam neraka. Sedih. Laki-laki tadi, sahabat tadi sedih. Begitu sahabat tadi belakangi pergi dari Nabi, lalu dipanggil lagi sama Nabi. Sini, ayah ibuku pun demikian. Gitu kata Nabi. Itulah yang kemudian menyatakan kalau gitu, memang hadisnya begitu. Ya paling tidak kok nggak berbangga gitu karena menjustifikasi, menghakimi seperti itu. Pada akhirnya kita serahkan itu hal gaib kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu dalam sejarah istrinya Fir'aun kan bernama Asia. Sayangnya Pak, orang tua kita ini di kampung sampai sekarang masih ada yang begitu tega masih nama anaknya Asia Pak. Asia. Padahal dari segi bahasa itu kan nggak elok Pak ya. Asia itu sangat sangat dengan nama Aisyah Pak. Iya. Berapa nggak dijelaskan Pak nama Aisyah nama Asia itu Pak? Gitu ya. Iya. Ada dua hal yang tentang hal ini. Pertama mengatakan Asia itu bukan nama sesungguhnya. Itu nama gelar, nama julukan. Yang mengatakan ini karena konon katanya Asia itu kenapa disebut Asia? Karena memang berasal dari wilayah Asia. Gitu. Iya, Asia. Karena Mesir itu bukan Asia kan, Mesir. Mesir itu Afrika. Maka wanita cantik ini lebih dikenal dengan sebutan gelar daerahnya, dia namanya Asia. Seperti itu pertama. Iya, Asia itu memang dari sisi nama memang nggak baik ya, kan gitu. Artinya kan itu celaka atau putus asa atau yang nggak baik kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau itu dari sisi kebahasaan Arab gitu. Tapi kalau itu diambil dari kata-kata Asia yang artinya orang Asia, maka kan tidak dalam konteks itu berarti. Bukan arti itu, tapi dia berasal dari Asia. Begitu memang. Boleh yang lain pakai yang lain aja gitu ya. Mungkin ngambilnya begini, tafaul, mau orang bilang tafaul. Kenapa tafaul? Ini loh, Siti Asia itu meskipun dia di lingkungan Fir'aun tetap beriman. Saya pengen seperti itu nanti kelak tuh anak saya, kira-kira mungkin begitu. Tenangnya tafaul.
nggak panggil Aisyah. Oh iya, bagusnya Aisyah. Mun kebalik hari itu. Kebalik hurufnya. Asia sama Aisyah. Kalau Aisyah itu kan yang hidup artinya. Yang satu lagi Pak Prof. Monggo. Pak Fatih barangkali ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nasab. Diambil dari ayah. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Padahal kalau dalam cara itu ya disebutkan nenek moyang itu. Nenek moyang manusia. Iya. Nenek moyang. Iya. Itu berarti salahnya bahasa kita lah. Dibilang lihat nenek mau, oh ini besok-besok Pak Badi ganti. Harusnya dari kakek mau, oh yang gitu aja sih. Itu kebahasaan kan gitu ya. Memang di dunia itu ada dua Pak. Di dunia itu ada dua. Ada jalur paternalistik, ada jalur maternalistik. Ada jalur ayah, jalur ibu. Memang begitu. Tapi yang umum di dunia memang jalurnya jalur ayah. Kira gitu ya. Cukup ya? Iya. Baik.